山田朝右衛門主言。 Yap, gue kabut kali ini gue bakal bahas alur cerita atau spoiler episode perdana di musim keduanya, yaitu Jigoku Raku. Jika kalian keberatan, kalian bisa skip, ataupun kalian penasaran, yuk kita mulai alur ceritanya. Setelah beberapa hari, grup pertama yaitu Sagiri dan yang lain berada di Tanah Keabadian. Shin kemudian kembali ke tempat para Asaemon yang tengah bersiap-siap menyusul grup pertama di Tanah Keabadian. Karena setelah 2 hari pasca kepergian Sagiri dan para Algojo yang lain, mereka belum pulang dan membawa ramuan keabadian. Nah, karena nggak mau menunggu lama, kepala klan yaitu Nariyoshi Takugawa memerintahkan 4 anggota dari klan Yamada Asaemon untuk membantu Sagiri dan para Algojo yang lain mencari ramuan keabadian. Nah, selain para Asaemon yang akan ditugaskan ke tanah misterius, mereka juga dapat bantuan dari kepala desa Iwagakure, yaitu 50 shinobi termasuk 4 shinobi elit, serta kapal besar yang akan membawa mereka berlayar ke tanah misterius. Di sisi lain, pengawal pasukan yaitu Aoki merasa curiga dengan bantuan Iwagakure, bahwa kepala desa Iwagakure pasti ada motif terselubung dengan bantuan tersebut. Nah, sambil menenangkan Tuan Aoki, ketua klan Yamada Asaemon yaitu Sogen menanggapi bahwa jika para shinobi Iwagakure mengganggu misi mereka, maka di saat itu juga para Asaemon akan mengeksekusi para shinobi. Nah, mendengar ucapan tersebut, Aoki merasa cemas pada Sogen dan 3 Algojo yang lain. Apakah Sogen dan para Algojo bisa mengatasi 50 orang shinobi dengan jumlah mereka, yaitu cuma 4 orang? Terlebih lagi, 2 anggota Asaemon lain tidak akan ikut dalam misi tersebut. Tapi di sisi lain, Sogen pun menjelaskan bahwa meskipun mereka cuma 4 orang, tapi ketiga rekannya yaitu Kiyomaru, Isuzu, dan juga Jika adalah Algojo yang sangat kuat. Dan Sogen pun menambahkan selain pengamat dan juga pengawas, mereka juga setia kawan, yaitu melindungi rekan-rekan mereka sesama Algojo. Di sisi lain, Kiyomaru merasa kesal dengan ungkapan Tuan Aoki bahwa bisa-bisanya mereka diremehkan soal kemampuan mereka. Nah, karena kejadian itu, Kiyomaru ingin memperlihatkan kemampuan berpeda miliknya dengan menantang semua shinobi Iwagakure. Tapi kejadian tersebut dicegah oleh Isuzu, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kiyomaru tersebut sungguh sangat tidak sopan. Nah, melihat kejadian itu, salah satu shinobi pun menjelaskan bahwa para Asaemon gak usah mengkhawatirkan soal mereka akan berkhianat. Tapi yang pasti, para shinobi akan setia pada misi dari master mereka untuk membantu para Asaemon. Dan shinobi tersebut menambahkan jika para Asaemon masih meragukan kesetiaan para shinobi, mereka bisa membunuh salah satu dari mereka. Nah, mendengar kesetiaan para shinobi, Kiyomaru pun meminta pembuktian dari salah satu shinobi untuk mengakhiri hidupnya sendiri dalam tempat tersebut. Dan benar saja, singkat cerita, shinobi tersebut bunuh diri di depan para Asaemon dan Aoki. Nah, melihat kejadian itu, para Asaemon dan pengawal pasukan sempat terkejut melihat tekad para shinobi. Dan menurut salah satu dari shinobi, sebelum mereka diangkat jadi shinobi, mereka sudah membuang perasaan atau pikiran mereka demi misi yang diberikan. Ya, bisa dibilang mereka hanyalah sebuah alat. Nah, setelah ngomong kayak gitu, Shin kemudian kembali sebelum para shinobi ditugaskan dalam misi bantuan, yang dimana kepala desa Iwagakure punya maksud lain dalam misi tersebut, yaitu menghabisi Gabimaru. Dan menurut kepala desa Iwagakure, Gabimaru adalah sumber kegagalan buat desa mereka yang sepantasnya harus dihabisi. Dan kepala desa Iwagakure menambahkan jika mereka gagal dalam misi tersebut, mereka bakal kehilangan muka. Dan maka dari itu, kepala desa Iwagakure meminta para shinobi untuk mengorbankan hidup mereka dalam misi tersebut. Di sisi lain, Sogen merasa bahwa tindakan yang dilakukan oleh para shinobi tersebut hampir sama dengan para kriminal yang ditugaskan dengan para Asaemon. Di sisi lain, Kiyomaru merasa khawatir dengan kejadian yang akan dihadapi oleh para Asaemon dari grup pertama, bahwa jika salah satu dari kriminal berhasil menemukan ramuan keabadian, maka itu akan jadi teror atau bencana buat para Asaemon. Di sisi lain, Sogen menanggapi bahwa jika mereka sampai di Tanah Keabadian, Sogen berencana untuk menghabisi para kriminal yang mereka temui, supaya para Asaemon bisa selamat dari para kriminal tersebut. Nah, dalam pembicaraan mereka, Sogen sempat khawatir setelah
Kyomaru membahas soal Aizen, yaitu mentor sekaligus salah satu Asaemon yang ditugaskan dalam misi di Tanah Keabadian. Dan Sogen mendoakan agar Sensei dan para Asaemon yang bertugas bisa selamat sebelum mereka tiba. Di sisi lain, jika merasa keberatan dengan bala bantuan dari desa Iwagakure, bahwa bala bantuan tersebut cuma akan menghalang-halangi misi mereka untuk mencari ramuan kehidupan. Dan senior Asaemon tersebut memprediksi bahwa salah satu dari mereka nggak bakal pulang dengan selamat setelah sampai di Tanah Keabadian. Nah, setelah ngomong kayak gitu, para Asaemon dan shinobi pun berlayar menuju pulau misterius. Shin kembali ke tempat Gabimaru dan para kriminal yang lain. Nah, dalam tempat itu, Gabimaru tengah bertarung dengan salah satu kriminal juga, yaitu Choubei. Yang dimana Gabimaru merasa kewalahan dengan pertarungan tersebut. Karena selain hilang ingatan, energi kehidupan atau yang disebut Tao dari Gabimaru semakin berkurang setelah bertarung dengan salah satu anggota Tencent. Tapi meskipun Tao yang dimiliki Gabimaru semakin berkurang, Gabimaru masih berusaha untuk memberi perlawanan pada Choubei dengan mengeluarkan sebuah jutsu untuk menyerang lawannya. Ya, meskipun Choubei berhasil menghindar dari jutsu yang dikeluarkan oleh Gabimaru, tapi Gabimaru berhasil melukai mata sebelah kiri dari lawannya tersebut dengan tangannya. Dan bukan cuma itu aja, Gabimaru kemudian mengincar pembuluh darah atau urat saraf dari lawannya tersebut dengan sebuah gigitan. Di sisi lain, Gentetsusai merasa bahwa serangan yang dilancarkan oleh Gabimaru tersebut bertujuan mengincar alat vital dari lawannya dengan jutsu Gabimaru. Sedangkan di sisi lain, Pucci merasa pertarungan mereka kayak pertarungan antara binatang buas. Nah, sambil berhenti sejenak, Gabimaru berpikir entah apapun yang terjadi, dirinya nggak bakal berhenti sebelum lawannya tersebut berhasil dia tumbangkan. Karena jalan tersebut adalah jalan ninja Gabimaru dari desa Iwagakure. Di sisi lain, Choubei merasa kemampuan Gabimaru masih terlalu lemah. Nah, setelah ngomong kayak gitu, Choubei pun kembali mengambil inisiatif serangan dengan melancarkan tendangan serta pukulan yang begitu keras sehingga tanah sekelilingnya menjadi hancur. Di sisi lain, Gentetsusai dan Pucci yang menyimak pertarungan tersebut merasa bahwa sebelum pingsan, Gabimaru terlihat sangat kuat. Dan kemudian, Gentetsusai meminta pendapat Mei mengenai kekuatan Gabimaru. Nah, sambil melihat Gabimaru, Mei merasa bahwa Tao yang dimiliki oleh Gabimaru semakin terkikis. Dan hal tersebut berpengaruh dengan ingatan Gabimaru yang perlahan menghilang. Di sisi lain, Gabimaru merasa aneh dengan dirinya sendiri, ada sesuatu yang hilang dari ingatannya. Ya, sambil bertarung dengan Gabimaru, Choubei meminta Toma adiknya untuk menyerang rekan Gabimaru. Dan seketika itu, Toma pun langsung menyerang salah satu rekan Gabimaru, yaitu Gentetsusai. Karena menurut penilaian Toma, pria tersebut tidak memiliki lengan yang utuh, sehingga Toma yakin bahwa dirinya bisa mengalahkan pria tersebut. Nah, sambil menahan pedang dari Toma, Gentetsusai merasa bahwa dirinya telah diremehkan oleh anak Kemarik Sore yang belum berpengalaman. Dan si pengguna pedang naga tersebut merasa terhina dengan kejadian tersebut. Dan seketika itu, Gentetsusai langsung menyerang orang tersebut dengan sebuah tendangan. Lalu kemudian, sang pedang naga tersebut mengatakan jika orang tersebut ingin adu sparring dengan dirinya, maka senantiasa pria tersebut akan meladeni pemuda tersebut. Nah, sebelum bertarung dengan salah satu Asaemon, Pucci sempat memperingatkan Gentetsusai. Meskipun pemuda tersebut adalah musuh mereka, tapi pemuda itu masih anggota klan Yamada, atau seorang Algojo kayak mereka. Di sisi lain, Gentetsusai merasa bodoh amat dengan ungkapan tersebut, dan menurutnya, entah siapapun yang menghina dirinya, maka mereka akan bernasib tragis. Dan kemudian, pertarungan antara Gentetsusai melawan Toma akhirnya dimulai. Nah, dalam pertarungan itu, sang pedang naga mulai memberi pelajaran pada pemuda tersebut. Ya, meskipun Gentetsusai nggak menggunakan pedangnya dalam pertarungan itu, tapi Gentetsusai berhasil ngebikin pemuda itu babak belur. Nah, sambil berhenti sejenak, Gentetsusai pun memberi penawaran kerjasama pada Toma. Tapi di sisi lain, Toma pun menolak tawaran tersebut dan mengatakan entah kakak dan dirinya sendiri tidak tertarik dengan kerumunan atau sebuah kelompok. Dan Toma menambahkan meskipun mereka sekarang adalah pemimpin para bandit, tapi mereka berdua nggak menganggap orang-orang tersebut sebagai rekan mereka.
Ya, menurut Toma dirinya adalah kepanjangan dari kakaknya. Di sisi lain, Gentet Susai yang mendengar ocehan tersebut merasa omongan pemuda itu sungguh sangat konyol. Nah, singkat cerita, Toma pun menyuruh salah satu makhluk pengikutnya untuk menyerang Pucci dan juga Mei. Sedangkan di sisi lain, Pucci meminta Mei mundur selangkah untuk terhindar dari serangan makhluk tersebut. Di sisi lain, pertarungan Gabimaru dan Chobei mulai agak serius, yang dimana Chobei dapat merasakan Tao milik Gabimaru, sehingga Chobei bisa memprediksi serangan yang dilancarkan Gabimaru sebelum Gabimaru menyerang. Dan itu semua berkat Tao yang dimiliki Chobei. Nah, karena Chobei bisa membaca serangan Gabimaru, Chobei pun berhasil menghantam Gabimaru dengan sebuah pukulan yang sangat keras. Di sisi lain, Gabimaru yang terlihat tidak berdaya dengan serangan tersebut merasa gelisah dengan ingatan yang perlahan-lahan mulai menghilang. Dan menurut Gabimaru, untuk fokus dalam sebuah pertarungan, dirinya harus membuang semua ingatan di dalam pikirannya. Nah, sebelum bangkit dari ketidakberdayaan, Gabimaru sempat mengingat nasihat dari kepala desa Iwagakure bahwa setiap shinobi yang sudah diambang kematian, maka di sanalah kekuatan besar akan muncul untuk menghancurkan lawan mereka. Nah, mengingat nasihat tersebut, Gabimaru pun langsung mengeluarkan jutsu api di sekujur tubuhnya, yaitu salah satu jutsu terkuat milik Gabimaru. Di sisi lain, Chobei berpikir dengan jutsu api yang menyelimuti Gabimaru, dirinya harus menjaga jarak agar dirinya nggak terbakar. Dan setelah itu, Gabimaru pun langsung menyemburkan api miliknya pada Chobei. Dan alhasil, Chobei pun terbakar dengan semburan api milik Gabimaru. Yang dimana efek dari serangan tersebut tidak bisa pulih dengan cepat. Di sisi lain, Gabimaru yang juga terluka dari api yang menjalar di seluruh tubuhnya, merasa nggak peduli. Ya, entah Gabimaru dan juga Chobei, mereka berdua sama-sama dalam keadaan terluka. Namun pertarungan tersebut belum berakhir, yang dimana Chobei melepas semua energi kehidupan dari dalam tubuhnya, sehingga energi kehidupan itu perlahan mengambil ingatannya tersebut. Dan sebagai gantinya, Chobei mendapat sebuah kekuatan dahsyat dari dalam dirinya. Di sisi lain, Toma dan yang lain merasa terkejut dengan perubahan tubuh Chobei. Dan seketika itu, pertarungan brutal pun kembali dimulai. Nah, dalam pertarungan terakhir, mereka berdua sama-sama sudah dikendalikan oleh energi kehidupan yang mereka miliki. Ya, dibanding dengan lawannya, Gabimaru sudah kehabisan Tao yang berarti dirinya sesaat lagi bakal mati. Nah, di saat Gabimaru ini bertarung habis-habisan dengan Chobei, Gabimaru pun sempat merasakan kehadiran istrinya. Dan akan tetapi, Gabimaru sudah hilang kendali atas dirinya sendiri. Di sisi lain, Gentet Susai dan Pucci merasa sebentar lagi mereka berdua akan mati. Nah, melihat kejadian itu, Toma merasa cemas dengan kakaknya tersebut. Dan langsung aja, Toma pun berusaha menghentikan dan menyadarkan Chobei. Nah, melihat kejadian itu, Gabimaru merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk membakar mereka berdua. Tapi di saat Gabimaru bersiap untuk menyerang mereka, Mei tiba-tiba datang dan menghentikan pertarungan mereka dengan kemampuan misterius yang gak disangka-sangka oleh semua orang. Dan hal tersebut dilakukan Mei supaya Gabimaru gak mati akibat kehabisan energi kehidupan. Nah, setelah mengeluarkan kemampuan Mei, Chobei pun akhirnya terjatuh dari atas tebing. Sedangkan di sisi lain, pengguna pedang naga dan Pucci merasa penasaran dengan kekuatan Mei. Dan menurut mereka berdua, apakah kekuatan tersebut bersumber dari Tao milik Mei? Nah, sambil memegang Mei yang sedang lemah setelah menggunakan kekuatannya, si pengguna pedang naga merasa tubuh Mei seolah-olah berubah jadi besar dan parasnya yang cakep. Dan hal itu disebabkan oleh efek kekuatan yang dikeluarkan Mei. Sedangkan di sisi lain, tim Sagiri masih berada di dalam kuil, dan Sagiri merasa khawatir dengan efek getaran yang sempat mereka rasakan. Dan menurutnya, alangkah lebih baik mereka cepat-cepat keluar dari tempat tersebut, karena Sagiri khawatir getaran tersebut bakal kembali. Nah, selain terhindar dari bahaya, mereka juga punya peluang untuk menemukan tim Gabimaru setelah keluar dari tempat tersebut, sambil melihat ketiga rekannya yang tampak aneh dengan pakaian baru mereka. Di sisi lain, Yusuriha menanggapi omongan Sagiri bahwa prioritas utama mereka bukan untuk mencari Gabimaru dan tim lain, melainkan mereka mencari eliksir kehidupan. Dan Yusuriha menambahkan jika eliksir yang mereka cari nggak ada di kuil tersebut, setidaknya mereka harus meninggalkan tempat itu.
Sedangkan di sisi lain, Sagiri merasa yakin bahwa setelah meninggalkan tempat itu, mereka pasti akan menemukan tim Gabimaru. Namun pernyataan itu sempat dibantah oleh Yuzuriha karena Yuzuriha ternyata menyukai Sagiri. Tapi di sisi lain, Sagiri merasa pernyataan yang diungkapkan Yuzuriha cuma omong kosong. Dan Sagiri yakin betul dengan pendirian Yuzuriha bahwa eliksir kehidupan memang tidak ada di tanah keabadian. Nah, sambil memegang tangan Yuzuriha, Sagiri percaya bahwa suatu saat mereka semua bisa keluar hidup-hidup sambil membawa eliksir kehidupan. Ya, entah Yuzuriha dan Gabimaru, mereka semua bisa keluar bareng-bareng. Namun Sagiri belum yakin apakah Gabimaru dan yang lain pernah berkunjung di tempat ini. Di sisi lain, Yuzuriha menanggapi bahwa kemungkinan besar Gabimaru pernah datang ke tempat tersebut. Dan itu bisa dibuktikan dengan adanya sebuah bekas api dekat gerbang di wilayah tersebut. Dan Yuzuriha menambahkan selain Gabimaru, tidak ada seorang pun yang bisa membuat kerusakan brutal seperti yang dilakukan Gabimaru. Dan Yuzuriha yakin jika mereka keluar dari tempat tersebut, mereka pasti akan bertemu dengan tim Gabimaru. Nah, sebelum keluar dari gerbang kuil, Xion merasa tempat tersebut memiliki aura yang sangat menyeramkan. Dan kejadian itu belum pernah dirasakan oleh Xion. Sedangkan di sisi lain, Yuzuriha merasa penasaran siapa sebenarnya orang yang membangun wilayah tersebut. Nah, setelah Sagiri dan yang lain melewati gerbang kuil, singkat cerita, mereka akhirnya bertemu kembali dengan tim Gabimaru. Nah, dalam pertemuan mereka, Hoko merasa bersyukur banget dan berterima kasih pada Pucci dan kawan-kawan. Karena mereka telah menjaga Mei, serta dirinya merasa bersyukur banget dapat bertemu kembali dengan Mei. Di sisi lain, Pucci merasa penasaran dengan makhluk berkepala tanpa tubuh yang berbicara dengan mereka. Nah, sambil melihat Pucci dan rekan yang lain, Hoko merasa ini baru pertama kali sejak 10 abad Hoko dipertemukan dengan orang-orang kuat kayak mereka. Dan manusia pohon tersebut percaya bahwa orang-orang tersebut akan membawa perubahan besar di tanah Shinseikyo atau di tanah keabadian. Nah, dalam pembicaraan tersebut mereka saling bertukar informasi mengenai jumlah anggota dan para kriminal yang masih tersisa dalam kelompok mereka. Dan menurut Xion, sekarang mereka hanya tersisa 8 orang dari jumlah sekitar 20. Dan Xion merasa khawatir jika mereka pergi dengan jumlah kelompok yang besar, maka mereka akan dapat masalah. Dan apalagi melihat Gabimaru dan Hoko, mereka belum bisa berjalan. Sedangkan Mei, dirinya masih terlihat agak lemah setelah mengeluarkan kekuatannya. Iya, dengan kejadian tersebut, Xion merasa bersalah dan menyesal atas apa yang menimpa rekan-rekannya dalam kurung waktu 2 hari. Saat pertama kali mereka datang ke tanah Shinseikyo. Namun pernyataan tersebut dibantah oleh Gentetsusai, dan menurut pengguna pedang naga tersebut, sebagai seorang kriminal, penyesalan tersebut tidak ada artinya bagi mereka. Ya, karena dari awal para tahanan kayak mereka akan saling membunuh hingga menyisakan 1 orang. Di sisi lain, Xion merasa bodoh amat dengan ungkapan tersebut, bahwa apa pentingnya jika mereka mati di tempat ini. Nah, karena ungkapan tersebut, pengguna pedang naga sempat tersulut emosi dan mengatakan, apakah Xion dan para Asaemon yang lain bisa keluar hidup-hidup di tanah Shinseikyo? Terlebih lagi, salah satu anggota mereka melakukan pengkhianatan terhadap para Asaemon dan tim yang lain, yaitu Toma. Dan Gentetsusai menambahkan dirinya sudah bermurah hati untuk tidak menghabisi Toma. Namun dikarenakan Toma sempat memperlambat kelompoknya, Gentetsusai akan mengeksekusi Toma di saat itu juga. Tapi di sisi lain, Sagiri melarang tindakan tersebut dan mengatakan bahwa kemungkinan Toma ngelakuin itu karena ada alasan yang tidak mereka ketahui. Dan apalagi, Sagiri nggak akan ngebiarin kawan-kawannya mati lagi, kecuali mereka bertemu dengan musuh yang kuat dan membahayakan mereka. Nah, setelah ngomong kayak gitu, Gentetsusai sempat memuji sikap Sagiri, bahwa selain cakep, Sagiri adalah cewek yang luar biasa. Nah, di sela pertengkaran mereka berdua, Yuzuriha merasa kondisi Gabimaru semakin memburuk. Dan itu dikarenakan dalam beberapa hari terakhir, Gabimaru sering bertarung. Dan hal itulah yang ngebikin energi kehidupan milik Gabimaru semakin berkurang, sampai ingatan Gabimaru perlahan akan menghilang. Nah, selain tahu yang semakin berkurang, menurut Uchi, luka yang didapat Gabimaru lebih dari luka fisik, yang sewajarnya luka tersebut dapat menghancurkan inti tubuh dari Gabimaru.
Namun benar saja setelah Gabimaru sadar kembali, Gabimaru pun lupa dengan Sagiri dan rekan-rekannya. Nah, melihat kejadian itu, Sagiri pun mulai mencoba memeriksa tubuh Gabimaru. Tapi Gabimaru menolak lalu mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja, sambil menyuruh Sagiri untuk mengabaikan Gabimaru. Di sisi lain, Shion pun menjelaskan luka yang didapat Gabimaru bukanlah luka biasa yang dapat sembuh dengan sendirinya. Tapi luka tersebut dapat menimbulkan kematian jika nggak dirawat dengan tepat. Ya, meskipun Gabimaru lupa pada Sagiri dan yang lain, tapi Gabimaru masih ingat dengan namanya sendiri. Nah, singkat cerita, saat Sagiri ingin mendekat pada Gabimaru, Gabimaru pun langsung menyerang Sagiri. Tapi untung aja, Shion dan Ushi masih cukup sigap membaca serangan dadakan Gabimaru, sehingga serangan Gabimaru berhasil digagalkan. Nah, di sisi lain Gabimaru tampak kesel dengan keadaannya yang semakin lemah. Namun di sisi lain, Sagiri masih berusaha untuk ngomong baik-baik pada Gabimaru, karena Sagiri berpikir Gabimaru yang sekarang bukan Gabimaru yang dia kenal pertama kali. Dan Sagiri pun tahu energi kehidupan Gabimaru semakin berkurang, sehingga separuh jiwa Gabimaru perlahan-lahan mulai hancur. Dan hal tersebut disebabkan oleh pertarungan yang berkepanjangan sejak Gabimaru dan Sagiri pertama kali terpisah. Dan menurut Sagiri, hanya ada satu alasan kenapa Gabimaru melakukan hal tersebut. Dan maka dari itu, Sagiri mengatakan pada Shion dan yang lain, biar dirinya saja yang akan menangani Gabimaru. Dan sambil mendekati Gabimaru, Sagiri pun mulai melontarkan pertanyaan pada Gabimaru mengenai tujuan awal Gabimaru menginjakkan kaki ke tanah keabadian. Dan bukan cuma itu aja, Sagiri pun memperkenalkan dirinya kembali pada Gabimaru, bahwa Sagiri adalah Algojo dan bukan seorang musuh. Tapi di sisi lain, Gabimaru tetap saja menolak untuk dipulihkan oleh Sagiri. Nah, karena sudah nggak tahan dengan perlakuan lembut yang dilakukan Sagiri pada Gabimaru, Sagiri pun langsung bertindak kasar pada Gabimaru supaya Gabimaru bisa dipulihkan. Dan alhasil, berkat sentuhan dari Sagiri, tawa milik Gabimaru perlahan-lahan mulai pulih. Di sisi lain, Pucci dan Getetsusai merasa penasaran apa yang sebenarnya mereka berdua lakukan. Nah, sambil melihat mereka berdua, Mei merasa tawa milik Gabimaru perlahan-lahan mulai pulih. Sedangkan di sisi lain, Yuzuriha dan Shion gak bakal menyangka jika Sagiri memiliki sifat yang lembut juga. Iya, Shion merasa ada hubungan spesial antara Sagiri dan Gabimaru yang tidak ia ketahui. Tapi yang pasti mereka terlihat sangat cocok. Nah, sambil ditindih oleh Sagiri, Gabimaru merasa kekuatannya sudah kembali. Dan Sagiri pun mulai menjelaskan bahwa alasan kenapa dirinya ngelakuin itu karena Sagiri masih membutuhkan bantuan Gabimaru. Dan selain itu, Gabimaru masih punya istri yang harus ia temui. Nah, setelah ngomong kayak gitu, Shin kemudian beralih ke tempat Azai. Nah, dalam tempat itu, Azai merasa setelah dikendalikan oleh tawa miliknya sendiri, Azai hilang kesadaran. Tapi meskipun dirinya sempat lupa diri, Azai merasa yakin bahwa kelak dirinya akan berhasil menguasai energi kehidupan atau Tao, dirinya tidak akan bisa dikalahkan. Nah, sambil melihat area sekitar, Azai melihat tempat tersebut menyerupai sebuah mangkuk dan bukit yang berada di tengah-tengahnya. Ya, Azai merasa wilayah itu mirip seperti tambang atau tempat keagamaan. Namun tiba-tiba muncul beberapa makhluk aneh yang tinggal di wilayah tersebut. Dan menurut Azai, inilah saat yang tepat untuk menguji kemampuan Tao miliknya. Nah, segitu dulu untuk alur cerita atau spoiler episode perdana dari Jigokuraku season yang kedua. Untuk lebih detailnya, kalian bisa nunggu animenya aja yang bakal hadir di bulan ini atau di bulan Januari. So, itu aja, sampai jumpa. Ja, mata deh.